Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang beranggotakan Ahmad Suzairi, Putri Handayani, dan Suci Kumalasari akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur dan fungsi desain multimedia interaktif. Nah, pada bagian pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep dasar media pembelajaran. Menurut IECT, media diartikan segala bentuk dan saluran untuk proses transmisi. Dalam proses ini, sebuah media dilihat dari teknologi, dari komunikasi, dan teknologi dari komputer itu sendiri. Multimedia pembelajaran sebaiknya memenuhi fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin. Yang kedua itu mampu memberikan kesempatan bagi pengguna untuk mengontrol laju kecepatan belajar sendiri. Yang ketiga itu memperhatikan bahwa pengguna mengikuti suatu urutan yang koheren dan terkendalikan. Yang keempat itu mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk respon, baik berupa jawaban ataupun pemilihan. Nah, selanjutnya itu konsep dasar multimedia. Pernyataan yang dilakukan oleh Hofstadter. Multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak dengan menggabungkan link yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Handayani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur desain multimedia. Ada 5 struktur dalam mendesain multimedia, yaitu yang pertama itu adalah struktur linear. Merupakan struktur yang paling sederhana dalam mendesain aliran aplikasi multimedia, dikarenakan user dapat maju atau next dan kembali atau back dalam menampilkan aplikasi multimedia. Yang kedua itu adalah struktur menu, yang merupakan struktur yang menunjukkan objek menu dan diwujudkan dalam garis hypertext, grafik, audio, video, dan animasi atau kombinasi dari kelima objek tersebut. Yang ketiga itu adalah struktur hierarki, merupakan struktur menu yang diwujudkan dalam garis hypertext, grafik, audio, video, dan animasi atau kombinasi dari kelima struktur tersebut. Yang keempat itu adalah struktur jaringan. Struktur jaringan ini merupakan desain yang paling kompleks, dengan objek dapat terhubung dengan banyak objek dalam setiap arah pada setiap objek dalam suatu aplikasi. Khusus aplikasi multimedia yang besar, desain struktur jaringan memungkinkan melakukan navigasi ke setiap layar dengan mengklik mouse yang minimum. Yang terakhir itu adalah struktur kombinasi. Multimedia sering menggunakan lebih dari satu struktur dalam merancang aliran aplikasi multimedia, yaitu struktur linear, hierarki, menu, jaringan. Sebagai contohnya itu merancang jaringan yang canggih dapat memunculkan sebuah struktur linear hierarki dengan navigasi sederhana yang membiarkan pemakai atau user bergerak kembali atau ke depan melanjutkan melewat slide. Bila pemakai mendapatkan akhir dari daftar desain, maka jaringan kembali untuk menyediakan pilihan navigasi yang lebih kaya.
Desain yang mengkombinasikan semua struktur ini disebut juga hybrid. Baiklah, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Juzairi. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan perancangan multimedia. Nah, di dalam perancangan multimedia ini terdapat 6 rancangan. Nah, rancangan yang pertama yaitu membuat teks dan grafik pada background. Untuk bagian desain grafisnya, kita akan menggunakan Macromedia Flash dengan menambahkan sedikit ornamen agar menarik. Nah, pada background ini kita akan mendapatkan gambar-gambar yang bisa di-download dari internet. Nah, penyesuaian backgroundnya itu dari jenis huruf dipilih tergantung penggunanya atau usernya, apakah untuk anak-anak, remaja, ataupun semua kalangan, dan itu termasuk juga dengan tombol-tombol yang dibuat agar sedemikian menarik hingga pengguna agar tidak merasa cepat bosan. Nah, rancangan yang kedua yaitu membuat tombol navigasi. Nah, dalam pembuatan tombol navigasi ini, software Macromedia ini terasa sangat membantu sekali dalam pembuatan tombol navigasinya. Selanjutnya yaitu rancangan yang ketiga, membuat animasi. Adapun dalam pembuatan animasi media pembelajaran ini, kita akan menggunakan langkah-langkah, yaitu langkah pertama, misalkan pembuatan movie clip. Nah, movie clip ini merupakan suatu wadah untuk menaruh suatu objek berupa external image, movie, ataupun video. Langkah selanjutnya yaitu animasi masking atau animasi yang digunakan untuk menyembunyikan objek dengan memanfaatkan suatu layar tambahan yang berfungsi sebagai masking bagi layer yang disembunyikan. Dan yang langkah terakhir yaitu load external video atau untuk menjalankan file video dari dalam sebuah flash movie. Rancangan selanjutnya yaitu membuat video. Nah, untuk melakukan pengolahan gambar animasi, penulis di artikel ini menggunakan software Snagit, karena dengan menggunakan bantuan software ini, penulis dapat merekam apa yang dikerjakan dalam membuat dasar-dasar dari animasi yang digunakan. Untuk melengkapinya, program aplikasi tersebut, software ini dilengkapi dengan recording atau merekam suara, sehingga tidak perlu menggunakan bantuan dari software yang lainnya. Rancangan selanjutnya yaitu penggabungan elemen. Nah, setelah kita selesai pembuatan dari beberapa elemen yang kita perlukan, maka langkah selanjutnya yaitu penggabungan dari elemen-elemen tersebut agar bisa menjadi sebuah informasi sesuai dengan tujuan dari aplikasi yang kita buat ini. Nah, yang selanjutnya yaitu publish. Nah, dalam pembuatan filenya, misalkan file exe itu sendiri dimaksudkan agar aplikasi bisa ditampilkan tanpa harus menginstal Macromedia Flash, dan ini cenderung lebih efektif dan sangat efisien. Selanjutnya implementasi multimedianya. Nah, untuk pengetesan sistem adalah langkah aplikasi multimedia yang akan kita produksi. Nah, fungsi dari pengetesan ini untuk memastikan bahwa hasil produksi aplikasi multimedia sesuai dengan yang direncanakan. Adanya pengetesan tentunya dapat dilakukan dengan pengamatan terhadap aplikasi, sehingga apabila kita membuat kesalahan maka dapat dilakukan perbaikan. Perbaikan yang kita gunakan yaitu memperbaiki aplikasi multimedia yang telah kita buat, sehingga adapun dalam implementasi sistem ini meliputi pengetesan umum dan juga pengetesan dalam pemakaiannya. Nah, setelah kita menggunakan sistem tersebut, maka kita akan melakukan evaluasi, yaitu oleh pemakai dan spesialis multimedia untuk menentukan
apakah sistem yang baru tersebut sesuai dengan tujuan semula dan diputuskan apakah ada revisi atau modifikasi. Nah, setelah kita melakukan itu, maka terjadi perubahan dalam perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, maupun dokumentasi atau prosedur untuk mengoreksi kesalahan. Nah, sehingga kebutuhan baru atau perbaikannya, proses dapat efisien. Maka pengembangan sistem multimedia akan masuk pada tahap pemeliharaan. Nah, itulah implementasi dari multimedia interaktif sendiri. Itulah paparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.